Halo sahabat GAN semua, kembali lagi bersama saya Jul di sini menemani kalian membahas topik sepak bola di tanah air maupun di luar negeri. Kita akan bincang-bincang kembali dengan Bang Ainur Ridha selaku praktisi sepak bola, juga founder dari Garuda Anak Nusantara. Bang, ya. Ketemu lagi nih kita, Bang. Ketemu lagi. Iya, kita bincang-bincang soal pembinaan. Iya, kali ini kita mungkin kemarin kita udah bahas soal Piala Eropa ya. Ya. Nah, sekarang saya coba mau bertanya nih. Saya ingin membicarakan masalah sepak bola tanah air nih, Bang. Ya. Prestasi sepak bola tanah air kita kan seperti kita ketahui sendiri ya. Ya hanya begitu-begitu aja. Apalagi timnas kita ya. Timnas kita juga nggak bisa beranjak jauh, hanya seperti berjalan di tempat nih, Bang. Nah, sekarang berada di playoff untuk Piala Asia. Nah, itu jadi berada di 11 paling bawah. Paling bawah bersama dengan Kamboja, Bang ya. Sama dengan Kamboja, Cina Taipei, Guam ya. Guam. Ya. Baik nih, Bang. Nih sekarang ada wacana baru nih, Bang. Bukan wacana baru sih sebetulnya, wacana ini Bang udah lama bergulir ya, tapi kayaknya juga kurang berjalan. Nah, untuk proses naturalisasi nih, Bang. Nih menurut Abang sendiri gimana? Karena kita kan sudah menaturalisasi beberapa pemain ya, tapi kenyataannya juga kurang. Nah, kalau untuk proses yang naturalisasi sekarang ini seperti apa, Bang? Saya melihat sebelum kita diskusi soal naturalisasi, saya melihatnya ada sebuah sebuah rasa frustasi melihat hasil dari pra Piala Dunia di Dubai kemarin. Dengan hasil yang seperti itu kita hancur-hancuran. Jadi kalau saya lihat seperti seperti seorang jawara lama kena panah bertubi-tubi, akhirnya menghajar apa aja, lupa lagi jurus silat, lupa lagi bagaimana caranya menghadapi lawan, caranya bertahan segala macam. Jadi apapun yang merasa sudah dipelajari hilang semua. Jadi apapun cara dicoba. Ya, termasuk salah satunya adalah wacana soal naturalisasi. Ya kan kita lihat setelah kita gagal di pra Piala Dunia, kita berada di juru kunci dan mengharuskan kita playoff untuk Piala Asia. Ini kan sangat miris. Baru kita masih ingat 2017 berarti 15 tahun yang lalu ya. Sekitar 15 tahun yang lalu kita jadi tuan rumah dan kita bisa sedikit bernafas lega dengan hasil waktu jadi tuan rumah itu. Nah, sekarang drop lagi dan itulah yang terjadi. Dan ini menyambung pembicaraan kita pada beberapa waktu lalu ya. Diskusi kita di YouTube sebelumnya bahwa ini adalah hasil dari apa yang kita kerjakan 15 tahun yang lalu. Dan terjadi sekarang. Dan kita sekarang udah sama dengan Cina Taipei, sama dengan Brunei, sama dengan itulah yang terjadi. Padahal kalau kita lihat sejarah perjalanan timnas sepak bola Indonesia sendiri kan kalau di kancah Asia Tenggara kita dulu sempat katakanlah jadi macan Asia, ditakuti gitu, Bang ya. Tapi kenyataannya sekarang kita malah jadi bahan lumbung. Kita kalah dengan yang satu grup kemarin, Vietnam yang negara baru habis perang, mereka bisa bangkit dan mereka melejit sekarang di level hampir 2 digit ya ini rankingnya di FIFA ya. Nah, sementara kita masih seperti ini dan makin lama makin turun. Ya ada masalah di negara yang berpenduduk lebih 270 juta ini. Mungkin di antara negara-negara besar ya selain India ya, yang banyak penduduknya, kita termasuk yang sangat jauh prestasi sepak bolanya. Tapi kalau menurut Abang nih dengan wacana naturalisasi ini gimana nih, Bang? Nah, itu tadi analogi yang saya katakan bahwa ada jawara yang habis dipanah bertubi-tubi sehingga memunculkan serangan membabi buta tanpa memikirkan pertahanan, tanpa memikirkan jurus-jurus silat yang dipunyai gitu kan. Nah, itu yang terjadi dengan wacana naturalisasi. Bagi seorang pelaku pembina usia muda, ya sebenarnya isu wacana naturalisasi ini adalah isu wacana yang kontraproduktif dengan semangat pembinaan. Kita tidak pernah mencari akar persoalan dari pembinaan itu, tapi malah mencari instan. Naturalisasi ini kan adalah cara instan. Betul. Memang ada negara-negara luar di Eropa sukses dengan naturalisasi, tapi kita tidak pernah tahu program pola naturalisasi mereka itu seperti apa. Iya. Ya kan?
ya sekarang dibungkus lah dengan ngambil pemain keturunan, ya kan segala macam. Itu kan sebenarnya tetap menafikan apa yang dilakukan dengan pola pembinaan yang ada sekarang. Gitu kan. Kita tidak pernah belajar bagaimana seharusnya melakukan pembinaan yang benar. Kita tidak pernah melakukan riset seperti apa yang harusnya dilakukan dengan pola di negara yang penduduknya besar seperti ini. Saya pernah bilang bahwa ada dua karakter. Satu adalah player funding, menemukan pemain. Kedua ada player developing. Nah, kita itu sebenarnya dua-duanya bisa. Kita bisa menemukan pemain dan bisa membangun pemain yang ditemukan itu. Sementara di negara-negara yang maju, mereka hanya bisa membangun apa yang ada gitu. Contohnya nggak usah jauh-jauh. Negara seperti Islandia penduduknya cuma ratusan ribu, sedikit. tapi bisa lolos Piala Dunia. Mereka cuma mendidik apa yang ada dan keadaan naturalisasi di situ. Nggak ada ya. Semuanya asli pemainnya namanya di belakangnya sama semua kan. Jadi gimana yang seperti ini? Jadi kita nggak pernah mencoba meriset dan apa yang seharusnya kita lakukan untuk pembinaan ini. Gitu ya. Nah, ketika ini naturalisasi dilakukan ya sebaiknya ya mendingan kita cari aja pemain-pemain orang-orang yang punya darah Indonesia di tempat lain. Kita nggak usah melakukan pembinaan, kita jadi penonton aja kan. Itu cara yang lebih instan ya. Cari 11 atau 22 pemain yang mereka mempunyai darah keturunan Indonesia. Tapi kalau menurut tadi kan Abang sebut ada dua sistem. Nah, itu untuk di Indonesia ini sudah memang berjalan, tapi gimana Bang? Sebenarnya di Indonesia ini diuntungkan dengan adanya penduduk banyak. Kita bisa menemukan pemain yang bagus dan ketika menemukan pemain bagus ini kita didik dengan baik, itu hasilnya kan bagus. Dibandingkan dengan negara-negara Eropa yang hanya punya penduduk segitu, mereka hanya melakukan pendidikan, tidak mencari talenta dengan sistem apa istilahnya itu talent scouting, ya kan? Di sana talent scouting hanya untuk dengan penduduk yang segitu gitu kan. Jadi kuncinya mereka itu hanya player developing. Jadi player development, mengembangkan pemain dari apa yang ada. Sementara kita bisa dicari dari bakat dan bakat itu dikembangkan. Sekarang berarti persoalan bakat katakanlah kita bisa cari banyak, tapi begitu pas memasuki pola pengembangan itu yang agak. Jadi kalau dari dua hal itu ternyata kesimpulannya adalah yang paling utama itu tidak bakat, tapi developing. Kenapa? Karena di negara-negara Eropa dengan stok penduduk yang segitu, mereka bisa membangun pemain sehingga menjadi pemain-pemain yang hebat. Tim nasional mereka bagus. Jadi kuncinya tidak di bakat, tapi ketika bakat itu ada dan dengan pengembangan yang bagus, hasilnya akan lebih bagus. Kita selama ini kan hanya mengandalkan bakat aja. Bakat, tapi pola pengembangan kita yang agak itu yang jadi masalah. Ya, nanti kita bahas nih Bang. Sebentar saya ada telepon masuk nih Bang nih. Kayaknya dari salah satu pecinta sepak bola tanah air kita nih Bang. Halo, selamat sore. Selamat sore. Dengan siapa? Saya Bang Mul dari Jakarta. Oh gitu. Oke nih Bang Mul. Apa yang mau ditanyakan nih dengan topik ini? Dengan topik ini sekarang nih. Kebetulan ada Bang Ainur Ribda di sini selaku praktisi sepak bola. Baik. Kalau saya mau menanyakan perihal naturalisasi pemain timnas. Ya. Kalau menurut saya itu perlu pemain naturalisasi karena kultur sepak bola di Indonesia, terutama Indonesia lah ya, timnas kita. Sama di Eropa itu jelas berbeda. Kalau di Eropa tuntutannya bukan hanya dari skill maupun otot, tapi kecerdasan. Nah, disitulah yang menurut saya itu perlu untuk dinaturalisasi pemain-pemain yang keturunan ya. Karena yang kedua, kenapa harus ada satu mantan pelatih timnas lah ya, yang menjegal pemain naturalisasi ini masuk timnas. Ya, kalau menurut saya ya sah-sah aja kalau dia mau membela negara nenek moyangnya di Indonesia, sah-sah aja buat saya. Nggak ada masalah kalau untuk buat
membangun sepak bola Indonesia. Iya. Ya mungkin itu aja sih dari saya. Oh gitu. Baik Bang Mul, terima kasih nih. Coba akan saya tanyakan langsung ke Bang Ainul mengenai pertanyaannya. Jadi gini Bang, ada pertanyaan dari pemirsa kita nih Bang mengenai Bang Mul ini yang di ujung telepon sana. Dia setuju dengan proses naturalisasi karena memang lihat prestasi kita seperti ini. Terus dia juga menyorot kepada pelatih terdahulu yang melarang atau anti lah dengan sistem naturalisasi ini. Kalau menurut Abang sendiri gimana? Ya, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa naturalisasi ini akan membuktikan bahwa kita punya masalah dengan pola pembinaan yang ada. Apalagi tadi siapa namanya Bang Mul ya? Ya, Bang Mul dari Jakarta. Bang. Bilang bahwa soal intelijensia ini semacam. Berarti memang ada persoalan dari sistem pembinaan kita selama ini dan itulah kuncinya. Ya artinya kalau memang naturalisasi itu akan lebih baik dan itu akan dipakai oleh timnas berikutnya, berarti fix ada masalah dari program pembinaan yang telah kita lakukan selama ini. Jadi kembali ke diskusi kita sebelumnya bahwa selama 15 tahun terakhir kita ada kesalahan dan kekeliruan dalam pola pembinaan selama ini yang terjadi. Kenapa tidak seperti yang kata Bang Mul tadi bahwa intelijensia ini segala macam dan itu akan membuat kita itu tidak akan berubah seperti ini. Oke, pemain naturalisasi yang dipakai atau pemain-pemain yang kelahiran punya darah Indonesia yang nggak dipakai. Tapi itu sampai kapan? Kalau inti dari pembinaan ini tidak dirubah, ya sampai mereka bisa bermain 1, 2 tahun, 3 tahun lah. Tapi setelah itu kan tidak. Betul, makanya berbeda dari pola naturalisasi yang dipakai oleh negara-negara di Eropa. Kita tahu bahwa Belgia itu banyak naturalisasi, Prancis banyak naturalisasi, kemudian Jerman juga banyak naturalisasi. Tapi naturalisasi mereka adalah yang seperti tadi, yang saya bilang tadi ada 2 tadi, adalah talent dan developing tadi. Nah, mereka menemukan talent di beberapa negara Afrika, mereka bawa untuk dibina di negara mereka gitu kan. Jadi artinya antara talent dan development itu mereka gabung di negara mereka. Nah, kita kan sebenarnya bisa di satu negara terjadi. Jadi talent kita ambil dari grassroots, dari aktivis pembinaan yang ada sekarang dan itu dididik dengan benar. Nah, ini sebenarnya perdebatan yang selalu menjadi acuan bagi orang bahwa ya kenapa di Eropa itu naturalisasi mereka sukses, berhasil gitu ya? Berhasil, ya mereka kita nggak pernah mengkaji naturalisasi mereka itu seperti apa. Bukan pemain yang udah jadi di negara lain terus dijadikan seperti yang pola dilakukan kita sekarang. Ya kita lihat dah, misalnya isunya Elkan Bagot atau siapa namanya yang Sandy Walsh atau yang pemain depan yang sempat main di Kroasia kemarin itu. Itu kan mereka pemain-pemain yang dididik di negara. Jadi artinya development mereka benar di negara itu gitu kan. Tapi begitu sampai masuk ke Indonesia. Nah, makanya kalau seandainya itu terjadi, ya ketika kolamnya kotor, ada ikan dari kolam bersih ditaruh ke sini juga hancur juga. Jadi sekarang gimana caranya kolam kita ini kita bikin kolam yang bersih. Berarti ya memang harus polanya pembinaan. Walaupun seandainya pun kita menaturalisasi pemain yang udah jadi, begitu masuk ke sini pun. Ya, kalau saya intinya adalah naturalisasi atau tidak itu hanya untuk persoalan hari ini. Tapi persoalan yang terbesar itu adalah bagaimana kita memadukan antara player finding, menemukan pemain, menemukan bakat dan membangun bakat itu. Nah, ini yang harus kita kembangkan. Berarti intinya membangun bakat ini yang tidak pernah ada dan tidak pernah selesai. Ya berarti intinya Abang paling tidak untuk saat ini setujulah dengan proses naturalisasi, tapi ya katakanlah tidak secara 100% setuju, cuman untuk sekedar. Saya sebagai aktivis pembinaan, saya tidak melihat itu. Saya tidak melihat itu. Kalau hal yang sekarang terjadi ya karena ada salah. Sekarang mau ada naturalisasi atau tidak, yang kita pikirkan harus 10 atau 15 tahun yang ke depan. Kalau kita tetap seperti ini sekarang juga, ya akhirnya naturalisasi itu akan terjadi dan tidak usah kita bikin pembinaan seperti itu gitu. Terus untuk yang pertanyaan dari Bang Mul yang kedua tadi nih Bang, yang beliau bilang katanya ada salah satu pemain yang pelatih ada yang anti dengan sistem naturalisasi. Itu sebenarnya ada benernya atau ada salahnya atau gimana? Seperti itu tadi. Kalau saya melihat kenapa ada pro kontra seperti ini ya. Kalau kita menerima adanya naturalisasi, akhirnya akan terjadi kemandekan dari pembinaan yang ada sekarang. Karena kan anak-anak yang sudah berlatih dari kecil
itu akan tersaingi dengan anak-anak yang sudah dilatih di situ. Tapi secara hak mereka itu tetap sama. Artinya kita ada kesalahan untuk mendidik anak-anak yang seharusnya main di timnas untuk kenapa tidak bisa bersaing. Makanya ketika diskusi soal genetik itu mempengaruhi terhadap lahirnya sebuah bintang atau sebuah timnas, itu terbantahkan di soal itu gitu. Iya. Jadi ya sebetulnya ada rasa harus pemain Indonesia yang memperkuat timnas Indonesia dari pelatih tersebut ya. Tapi karena pola pembinaannya juga ternyata belum, katakanlah seperti yang Abang bilang masih ada kesalahan, ya percuma jadinya ya. Jadi kita membina apapun kalau seandainya yang polanya salah, apapun yang terjadi ujungnya tidak akan berhasil. Jadi artinya adalah ketika pemain naturalisasi atau pemain kelahiran atau berdarah Indonesia yang akan banyak main di timnas, berarti itu membuktikan ada kesalahan dari pembinaan. Itu aja. Jadi kesimpulannya adalah bahwa kalau itu terjadi berarti ada kesalahan di pembinaan. Berarti memang pembinaan kita yang harus kita perbaiki, Bang ya. Baik, Bang. Mungkin mudah-mudahan di obrolan kita ini didengar langsung oleh para pengelola sepak bola, baik itu di tingkat klub ataupun di federasi, Bang ya. Oke, Bang, terima kasih nih untuk bincang-bincang kali ini. Lain kali kita diskusi tuh hal-hal yang lebih. Ya, kita semua sahabat GAN, kita semua sih berharap ya timnas atau sepak bola kita bisa menjadi yang terbaik lagi bukan cuma di kawasan Asia Tenggara, tapi kawasan Asia maupun dunia. Mudah-mudahan aja pola pembinaan yang selama ini dianggap oleh Bang Ainul masih ada kesalahan bisa segera diperbaiki, bisa segera paling tidak ada perubahan lah, Bang ya. Mudah-mudahan sehingga sepak bola Indonesia bisa berbicara banyak di kancah internasional. Baik, terima kasih buat sahabat GAN semua sudah menemani saya di sini. Jul yang dari Warung Kebon di Condet setia menemani kalian semua, dan sampai berjumpa kembali di segmen kita selanjutnya. Terima kasih. Salam pembinaan. Salam pembinaan.